menggunakan nama Senovita dengan NPM 2459201005. Di sini saya akan menjelaskan proyek PBO dengan judul Sistem Penilaian Mahasiswa demi memenuhi tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek dengan dosen pengampu Pak Hartono, SPD MTI. Latar belakang saya membuat program ini karena penilaian mahasiswa kadang masih dilakukan secara manual yang bisa menyebabkan kesalahan dan kurang efisien. Saya membuat aplikasi sederhana ini untuk membantu menghitung nilai secara otomatis. Di video ini saya akan menjelaskan konsep OOP, kode program dan demo penggunaannya. Baiklah, kita langsung saja masuk ke konsep OOP yang digunakan. Yang pertama ada kelas dan objek. Kelas merupakan blueprint atau cetak biru untuk membuat objek. Pada program ini terdapat dua kelas, yaitu kelas mahasiswa digunakan untuk menyimpan data dasar mahasiswa seperti nama dan NIM. Kelas penilaian digunakan untuk menyimpan dan mengolah nilai mahasiswa. Objek adalah hasil dari pembuatan kelas, contoh mahasiswa 1, penilaian dalam kurung nama, NPM, dan nilai. Objek tersebut menyimpan data mahasiswa beserta nilainya. Yang kedua ada inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah konsep di mana suatu kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Pada program ini, kelas penilaian merupakan turunan dari child class dari kelas mahasiswa. Penilaian mewarisi atribut nama dan NIM serta metode tampil data dari mahasiswa. Dengan inheritance, kode menjadi lebih sederhana dan tidak perlu menulis ulang atribut yang sama. Yang ketiga ada encapsulation atau enkapsulasi. Encapsulation adalah proses menyembunyikan data dan hanya memberikan akses melalui metode tertentu. Pada program ini, data seperti nilai tugas, UTS, dan UAS disimpan dalam atribut kelas. Pengolahan nilai dilakukan melalui metode hitung nilai. Penampilan data dilakukan melalui metode tampil nilai. Hal ini membuat data lebih terkontrol dan aman. Yang keempat ada polymorphism atau polimorfisme. Polimorphism adalah kemampuan suatu metode untuk memiliki banyak bentuk atau perilaku. Pada program ini, metode tampil data dari kelas mahasiswa digunakan kembali di kelas penilaian. Metode tersebut dapat bekerja dalam konteks yang berbeda, yaitu menampilkan data mahasiswa sekaligus mendukung penampilan nilai. Konsep ini memudahkan pengembangan program agar lebih fleksibel di masa depan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode program. Kode program yang pertama ada kelas mahasiswa. Kelas mahasiswa membuat kelas mahasiswa digunakan untuk menyimpan data dasar. Yang kedua ada def init dalam kurung self, nama, NIM, dan nilai. Otomatis jalan saat objek dibuat. Parameternya ada nama, NIM, dan nilai. Selanjutnya ada self nama sama dengan nama, self NIM sama dengan NIM, self NIM, self nilai sama dengan nilai. Atribut privat adalah menyimpan data ke dalam project. Nilai privat encapsulation tidak bisa diakses langsung dari luar kelas. Selanjutnya ada def get nilai sama return self nilai. Getter method digunakan untuk mengambil nilai privat. Contoh konsep encapsul. Selanjutnya ada kelas penilaian mahasiswa. Kelas penilaian mewarisi mahasiswa, bisa pakai
Bisa pakai nama, NIM, dan get nilai. Selanjutnya ada Dev hitung grade self method untuk membentuk grade nilai. Selanjutnya ada nilai self get nilai, mengambil nilai dari metode getter. Selanjutnya ada ini disebut logika penilaian. Selanjutnya ada dev tampilkan. Metode untuk menampilkan data disebut polymorphism karena bisa dikembangkan dengan bentuk berbeda dari kelas lain. Selanjutnya ada print data mahasiswa, menampilkan nama, NIM, nilai, dan grade. Selanjutnya ada daftar mahasiswa. Daftar mahasiswa list untuk menyimpan semua objek mahasiswa. Selanjutnya ada while true. Program berjalan terus sampai user keluar. Selanjutnya ada menu pilihan user. Selanjutnya ada pilihan input dari user. Selanjutnya ada menu if pilihan 1. Selanjutnya ada input data dari user. Selanjutnya ada mahasiswa penilaian, membuat objek dari kelas penilaian. Selanjutnya ada daftar mahasiswa, menyimpan objek ke list. Selanjutnya elif pilihan yang kedua, if len daftar mahasiswa, mengecek apakah data kosong. Print sama dengan jika kosong, print belum ada data sama dengan jika data kosong. Selanjutnya ada from mahasiswa, in daftar mahasiswa tampilkan, menampilkan semua data menggunakan loop. Elf pilihan ketiga. Selanjutnya elf pilihan ketiga ada print terima kasih sama dengan break, menghentikan program. Selanjutnya ada else print pilihan tidak valid adalah jika user salah input. Mencoba setelah di run akan tampil seperti ini. Kita akan mencoba yang pertama, tambah data mahasiswa, kita ketik 1, kita enter, masukkan nama, setelah itu kita enter, masukkan NIM-nya, lalu kita enter, masukkan nilai, kita masukkan 85. Selanjutnya kita akan mencoba yang kedua. Tampil seperti ini jika kita pilih menu yang kedua, tampilkan semua data. Kalau yang ketiga kita akan keluar. Nah, ini semua tampil setelah kita menjalankan run-nya. Bagian penting dari program ini adalah yang pertama, penggunaan kelas untuk struktur program. 2, interrange agar tidak menulis ulang kode. Yang ketiga ada encapsulation untuk pengelolaan data. Yang keempat ada metode untuk menghitung nilai otomatis. Semua konsep ini membuat program lebih rapi dan dikembangkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.